ambil 1 miliar ini. Tapi kamu jadi istri saya. Ngapura, Nek. Sampean iki sapa? Kamu gak punya TV ya? Oh iya, kamu kan gembel. Saya ini calon wali kota Indenenong. Dan istri saya juga pejabat. Lah, kuwi sampean wis duwe bojo. Kuwi ora ben nyong. Kami punya strategi rahasia. Kalau nanti kamu jadi wali kota Indonenong, aku mau dong jadi wakil kamu. Mana bisa? Pak Sutri gak bisa jadi wali kota dan wakilnya. Nepotisme. Bisa? Kamu pura-pura aja ceraikan aku. Terus kamu nikah sama cewek lain, lalu kamu angkat aku jadi wakilmu. Ini istri saya. Kalau kamu mau nikah sama saya, kamu harus berpakaian kayak dia, biar sopan. Oh, cewek itu. Aku tahu dia. Ini bojo. Bagus. Ini uangnya. Dan ini alamat rumah saya. Sore nanti kamu ke rumah. Dan jangan lupa pakai pakaian kayak istri saya. Oke? Oke. Siapa juga yang butuh duit? Sorry, Pak Pejabat. Kok pakaian kamu kayak gini? Kita mau langsung ke KUA loh. Sese, aku ambil baju ganti. Kamu? Hai Besti. Dulunya miskin, sekarang udah jadi istri pejabat aja. Kok kamu bisa di sini? Kamu kan gak lulus SMA. Kok bisa ikut jadi pejabat? Oh ya, pasti diangkat suamimu kan? Gembel. Nih, ganti pakaian. Sayang, kamu mau dari mana makhluk ini? Di jalan. Dia nih gembel. Mau aku nikahin. Biar kamu bisa jadi wakil wali kota. Gembel. Asal kamu tahu ya. Bentar. Dapur mana ya? Anterin aku ambil minum dong. Kenapa mau kamu? Kenapa kamu masih ganggu aku? Orang-orang licik kayak kamu gak pantas hidupnya dibiarin tenang. Ambil ini. Isinya ada 5M. Tapi kamu pergi dari sini. 5M? Ngasih kok recehan. Mau berapa, ha? Mau suamimu, biarin kami nikah. Atau aku bongkar rahasia busuk keluargamu ke suamimu. Mungkin juga ke publik. How? Mau apa kamu sama suamiku? Gak apa-apa sih. Cuman pengen lihat aja. Gimana permainan politik kalian? Siapa cewek itu? Kayaknya dia bukan orang sembarangan. Aku, anak Presiden Wakanda. Stop that. Why? Lo gak tahu gue siapa? Hah? Maaf, saya gak tahu kamu siapa. Mau kenalan? Asal lo tahu ya, gue ini anaknya presiden. Dan gak ada yang berani macem-macem sama anak Presiden Wakanda. Oh, anak Presiden Wakanda. Bangga. Ya bangga. Emang bapak lo siapa sih? Bapak saya emang bukan siapa-siapa. Tapi bapak saya yang bikin Wakanda jadi negara mungkin. Wah, kurang ajar lo ya. Bodyguard, tangkap. Maaf, kamu digaji berapa jadi bodyguard dia? Berisik. Kalau kamu jadi bodyguard saya, gaji kamu 100 juta per bulan. Seriusan? Nih, uang muka. Makasih banyak, Nona. Wow, lo main-main sama anak Presiden Wakanda. Sadar diri, lo itu cuma rakyat. Loh, justru rakyat itu atasannya presiden. Hah? Presiden itu wakil rakyat. Benar? Iya, pintar. Bapakmu kan wakil rakyat. Wakil rakyat sama rakyat, mana yang lebih tinggi? Piu! Wah, gue laporin lo ke bapak gue. Wah, boleh banget dong. Kamu, anterin dia ke kantor bapaknya. Saya jalan sendiri. Ayo, Cil, masuk. Cil. Non. Lu bukan atasan gue lagi. Masuk. Papa, ada rakyat yang macam-macam sama aku. Rakyat macam-macam sama anak presiden.
Emang dia nggak tahu siapa kamu? Entah deh. Yang jelas, dia tuh melunjak sama aku. Hah? Pasti dia nggak pernah lihat kamu. Pasti juga dia nggak punya TV di rumah. Punya kok. Pak, dia ini... Nona Ruby? Bapak kok salim? Bapak kan presiden. Jaga mulutmu. Kamu nggak tahu dia siapa. Bentar. Dia ini cuma rakyat, Pak. Di mana-mana, Bapak yang paling hebat. Di mata orang awam, memang presiden yang paling tinggi. Tapi bagi orang yang tahu-tahu aja, ada yang lebih tinggi daripada presiden. Halo Arwah, mau ke surga sekarang? Siapa kamu? Ada yang bilang dewa, ada yang bilang iblis. Kamu pasti nggak sadar sudah mati kan? Aku kasih flashbacknya ya. Kamu baru aja mati 15 menit yang lalu karena serangan jantung. Aku nggak mungkin mati karena serangan jantung. Kan jantung aku sehat kok. Itu benar. Tapi jantung kamu kan diracun. Diracun? Siapa pelakunya? Itu rahasia. Aku cuma bisa kasih tahu kalau pelakunya adalah orang terdekat kamu. Oh ya, aku bisa bikin kamu kembali hidup dan cari tahu siapa pelakunya. Oke, aku mau. Aku harus ngasih ucapan perpisahan buat suamiku. Tapi ada syaratnya. 1. Kamu nggak bisa ngubah takdir bahwa kamu akan tetap mati. 2. Kamu nggak boleh ngebunuh orang yang akan membunuh kamu. Kalau kamu melanggar, kamu akan langsung masuk ke neraka. Oke, aku setuju. Kalau gitu, selamat mencari tahu. It's showtime. Kamu kenapa, sayang? Sayang, kamu bisa lihat aku. Aku masih hidup kan? Kamu ngomong apa, sayang? Ya kamu masih hidup lah. Jangan-jangan suamiku yang ngebunuh aku sendiri. Aku cuma bisa kasih tahu kalau pelakunya adalah orang terdekat. Tapi nggak mungkin. Suamiku sayang banget sama aku. Kok bengong? Udah sarapan dulu yuk. Monggo tuan. Nyonya, mame. Kamu? Ini Ruby, sayang. Pembantu baru kita. Maaf ya, aku nggak kasih tahu kamu kalau nyewa pembantu. Salam kenal Nyonya. Halo? Pemimpin PT yang lebih menggoda sudah datang? Siap, saya datang sana. Sayang, aku ke kantor dulu ya. Ada urusan urgent. Ini maksudnya apa sih? Kenapa kamu jadi RT di rumahku? 5 menit lagi waktu kematian kamu. Aku saranin kamu lebih berhati-hati. Siapa kamu? Dia orang yang udah ngebunuh kamu dengan racun. Bagus. Aku bakalan kejar dan bunuh orang itu. Kamu yakin siap dengan identitas aslinya? Bahkan pergi ke neraka setelah bunuh dia. Aku gak peduli surga atau neraka. Yang penting, dendamku terbalaskan. Menarik. Kalau gitu, selamat bersenang-senang. Dengan earphone ajaib, aku bisa dengar suara hati orang lain. Minsan lagi. Entek no ya, aku kesel-kesel loh masaknya. Dasar pemalas. Kalau bisa dengar suara hati, aku tahu apa yang cowok lain mau. Pasti Pak Bos bosan makan mie mulu. Saya udah siapin nih, makanan yang paling bergizi. Hele, bau-baunya pelakon. Oh ya, Aura sayang. Kenalin. Ini Banyu, sekretarisku. Dia udah aku anggap sebagai adikku sendiri. Oh, udah kayak adik ya? Salam kenal. Dengan earphone ajaib, aku bisa jadi pelakor kelas kakap. Istri beban. Suami hektik. Dia video call mulu sejak kamu. Halo sayang, kesepian kan nang rumah. Dede bayi ini juga kesepian. Sayang, aku... Apa? Sibuk lagi? Gak mungkin dong sibuk terus tiap hari. Pak Bos, klien datang. Kita meeting sekarang ya. Tuh yang denger. Bye. Banyu, bukannya klien datangnya besok ya? Memang, saya bohong.
biar bapak punya alasan buat nutup telepon. Pasti capek dong ditelepon bini terus. Makasih ya. Kau ini kayak tahu aja suara hati saya. Jangan-jangan kita jodoh. Sejak saat itu, aku sering ngedate sama bosku. Udah amat bininya bunting. Kalau cogan mah sikat aja. Nama kontakku pun diganti jadi tukang wifi. Hele, kok dia duduk di meja? Pokoknya harus direkam. Ada suara hati Aura. Aku harus alihin topik biar gak ketahuan selingkuh. Meja baru bapak kokoh ya. Saya dudukin aja, gak patah. Meja baru. Ini kan kode mata. Apa? Bentar lagi mereka pasti rangkulan. Harus kurekam. Ada suara Aura. Stop. Jangan ngerangkul. Ada istrimu di belakang. Shh. Jangan oleh. Kita cukup jalan kayak biasa biar gak ketahuan. Oke. Akhirnya lolos dari Aura. Cie, pelakor. Suara hati siapa itu? Kaget ya dengar suara hatiku. Kok dia tahu soal kekuatan superku? Heh, kamu siapa? Mungkin aku dewa, mungkin juga iblis. Tergantung. Kamu di pihak siapa? Pelakor. Mau obat? Dasar suster kurang ajar. Ada apa ini? Nyonya, saya mau kasih obat ke bapak. Tapi obatnya malah ditepis sama bapak. Apa? Kalau gitu, saya bawain lagi obat yang baru. Aku pengusaha sukses. Dan suatu hari, Ya Tuhan, Bapak kenapa? tiba-tiba aku sakit. Tapi untungnya anakku selalu ada buat ngurusin. Mulai sekarang, Bapak percayakan perusahaan ke engkau. Lama-lama tubuhku lumpuh. Dan anakku bawain suster untuk urusin aku. Ini obatnya. Pastiin Bapak minum ini terus. Baik, Nyonya. Mumpung anak kamu gak ada, aku bakal janin kamu sampai apapun. Beraninya dia sama orang lumpuh. Cukup. Bisa gerak juga kamu. Aku sembuh. Dari awal kamu emang gak pernah sakit. Obat ini yang bikin kamu sakit. Apa? Kalau dipikir-pikir, keadaanku makin memburuk setelah minum obat itu. Anakmu yang bikin kamu sakit. Enggak. Dia nggak mungkin ngelakuin itu cuma sama aku. Masih gak percaya? Kalau gitu habisin obat ini, dan lihat apa yang terjadi. Mana aku nggak mungkin ngelakuin itu. Akhirnya, perusahaan ini jadi milikku juga. Harusnya dari dulu aja aku bikin patwa itu lumpuh. Percaya? Kamu sebenarnya siapa kamu? Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung. Kamu di pihak yang mana? Kalau gitu, bantu aku buat perhitungan sama anakku.